Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan mengupas salah satu kebijakan nasional yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan, yaitu program makanan bergizi gratis. Ini sebuah gagasan yang besar dan tentu saja harapannya juga besar. Nah, ini nih pertanyaan utamanya yang akan jadi pemandu kita dalam pembahasan kali ini. Mungkin kedengarannya sederhana ya, tapi jawabannya itu menyentuh inti dari pembangunan ekonomi dan sosial sebuah negara. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, untuk bisa paham betul soal program ini, kita harus lihat dulu akarnya, yaitu prinsip-prinsip dasar masyarakat Indonesia yang jadi inspirasinya. Jadi, inti dari masyarakat kita itu ada di prinsip kekeluargaan. Ini tuh sebuah konsep di mana seluruh bangsa dianggap kayak satu keluarga besar. Dan dalam keluarga ini, yang namanya kesejahteraan bersama itu selalu nomor satu. Nah, semangat kekeluargaan ini paling kelihatan jelas di konsep gotong royong. Ini bukan cuma soal kerja bareng ya, tapi benar-benar semangat saling bantu, bahu-membahu untuk mencapai satu tujuan bersama secara adil. Inilah fondasi kulturalnya. Terus, gimana caranya prinsip-prinsip keren tadi diterjemahkan jadi kebijakan yang nyata? Yuk, sekarang kita bedah lebih dalam program makanan bergizi gratis ini sendiri. Jadi, program ini punya dua tujuan utama, dan keduanya ini saling nyambung. Kalau dari sisi ekonomi, ini tuh kayak investasi jangka panjang buat menciptakan SDM yang lebih sehat, lebih produktif. Nah, kalau dari sisi sosial, tujuannya mulia banget. Mengurangi angka stunting yang masih jadi PR besar kita, dan memastikan semua anak dapat gizi yang cukup. Sekarang, yang menarik adalah gimana program ini nyambung sama fondasi ekonomi kita, yaitu ekonomi Pancasila. Sistem ini kan dasarnya nilai-nilai kebersamaan dan keadilan sosial, di mana negara itu harus aktif buat menyejahterakan semua orang, bukan cuma segelintir aja. Nah, pas nggak sih program ini dengan filosofi itu? Mari kita lihat. Disinilah letak dilemanya. Di satu sisi, secara ideal, program ini kan pas banget sama konsep keadilan sosial, di mana negara hadir sebagai kepala keluarga. Tapi, di sisi lain ada ancaman yang serius juga. Kalau implementasinya berantakan, salah sasaran, atau malah dikorupsi, ya udah, cita-cita yang mulia tadi bisa gagal total. Oke, sekarang kita masuk ke analisis ekonomi politiknya. Pertanyaan pentingnya, siapa sih yang sebenarnya diuntungkan dan siapa yang mungkin berisiko dirugikan dari program ini? Kalau kita bedah nih, yang paling diuntungkan jelas ya anak-anak kita dan masyarakat luas. UMKM di bidang makanan juga punya peluang besar di sini. Tapi risikonya juga nggak main-main. Anggaran negara bisa tertekan, dan yang lebih bahaya lagi, para pengusaha kecil bisa-bisa kesingkir kalau rantai pasoknya dikuasai sama pemain-pemain besar aja. Nah, ini yang kita sebut risiko oligarki. Nah, untuk menghadapi semua tantangan ini, kita bisa coba lihat dari kacamata beberapa ahli ekonomi hebat. Pandangan mereka bisa jadi semacam panduan buat kita. Misalnya, Amartya Sen. Dia pasti bakal lihat program ini sebagai sesuatu yang bagus, karena tujuannya kan membangun kapabilitas dasar manusia, yaitu kesehatan. Tapi, dia juga pasti bakal ngasih catatan penting. Program ini harus benar-benar memberdayakan dalam jangka panjang, bukan cuma jadi bantuan sesaat yang bikin orang jadi ketergantungan. Lalu ada Kal Polani. Dia pasti setuju negara turun tangan buat melindungi masyarakat. Tapi, dia juga bakal mengingatkan kita buat super waspada. Jangan sampai program ini malah jadi karpet merah buat perusahaan-perusahaan raksasa menguasai semuanya. Kalau gitu, kita juga bikin masalah ketidaksetaraan yang baru. Ingat, pasar itu harusnya melayani masyarakat. Terakhir, Joseph Stiglitz. Nah, dia bakal menyoroti poin yang paling krusial. Intinya tuh bukan soal programnya besar atau kecil, tapi soal tata kelolanya benar atau enggak. Tanpa transparansi dan akuntabilitas yang jelas, program sebagus apapun bisa disalahgunakan sama oknum-oknum tertentu demi keuntungan pribadi. Jadi, kalau kita gabungin pandangan ketiga ahli tadi, kita dapat semacam resep atau peta jalan yang jelas banget. Pertama, programnya harus membangun kemampuan, bukan bikin ketergantungan. Kedua, harus bisa melindungi masyarakat dari dominasi pasar. Dan yang paling penting, harus dijalankan dengan tata kelola yang super bersih dan transparan. Dan semua ini membawa kita kembali ke satu pertanyaan pamungkas yang jadi inti dari semuanya. Gimana caranya kita bisa pastiin program ini benar-benar jadi wujud gotong royong sejati dan bukan malah jadi ajang rebutan kue yang gak sehat? Nah, jawaban dari pertanyaan itulah yang bakal menentukan masa depan dari janji besar bangsa ini.